سحبونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kunta marratan inda Syekh Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu fakultu fi nafsi asya. Hakikat kemarin menjelaskan hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah penghambaan. Jadi penghambaan. Jadi kita itu tidak usah menuntut macam-macam. Pokoknya disuruh sholat, disuruh zakat itu hakikat ibadah, penghambaan. Ingkana hadalah la kholiqatan wala mewujudan. Istrimu saja yang tidak memwujudkan kamu, yang tidak kholiqatan itu tidak membuat ya. Kholiqatan itu tidak membuat dan tidak mewujudkan kamu saja, itu ngomongnya begitu. Bahwa saya ini mas tidak bisa jauh-jauh dari saya ini, kalau ditinggal jauh saya merana. Itu saja istri yang tidak menciptakan dan tidak mewujudkan kita. Terus apalagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita. Terus pertanyaan, lalu gimana kira-kira? Berarti Allah itu sangat cinta kepada kita. Bagaimana aku tidak suka? Fa kaifa la uhibbu ana antasma'a qalbika alayya. Jadi Allah itu maunya hati kita itu hanya terfokus sama Allah Subhanahu wa taala. Kuntu marrotan inda Syekhi Abi Abbas Al-Mursi. Kuntu ada saya marrotan sekali waktu inda Syekh Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala. Pada suatu hari Syekh Ibnu Athaillah itu sowan kepada gurunya namanya Abi Abbas Al-Mursi. Ketika sowan fakultu fi nafsi asya. Fakultu maka berkata saya fi nafsi, di dalam hati. Jadi Ibnu Athaillah itu ngomong di dalam hati. Jadi asya ing sesuatu. Jadi ketika sowan kepada gurunya Ibnu Athaillah itu dia batin. Ya, batin. Di dalam hatinya dia berkata sesuatu. Faqala asy-syekh ingkanatin nafsu laka fasna. Padahal Syekh Ibnu Athaillah ini belum mau, baru dibatin. Itu gurunya langsung ngomong, idza kanat an-nafsu laka fasna biha masita. Idza kanat, ketika ada apa nafsu laka kepadamu, fasna maka kerjakanlah biha kelawan nafsu ma ing sesuatu sita kang karep atau punya keinginan. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini baru batin saja, gurunya sudah langsung tahu. Ini baru batin di hati, belum ngomong loh, baru dibatin. Seumpama itu begini, nah itu baru dibatin. Maka cerita yang seperti itu banyak. Ada orang belum ngomong, belum apa udah tahu maksud yang dituju. Ingkana nafsu, ketika nafsumu itu, apabila nafsumu itu menginginkan sesuatu, ingkanatin nafsu, ketika nafsumu itu menginginkan sesuatu, fasna maka kerjakan, mudah kerjakanlah biha kelawan nafsu, ma ing sesuatu, maka kerjakanlah sesuatu yang Anda ingini atau keinginan Anda. Jadi ketika nafsu Anda itu menginginkan sesuatu, maka kerjakanlah. Walan tastati adzalika, maka Anda tidak akan mampu mengerjakannya. Nafsu itu inginnya macam-macam. Kalau tidak percaya contoh cek, kita makan. Nafsu ini pinginnya macam-macam. Pisang goreng, martabak,
Coba nafsu Anda turuti, Anda nggak akan mampu. Oh sih serius. Pengen martabak, pengen udah turutin semua, mau makan semua. Itu Anda tidak akan mampu. Nggak nampung, kita ini habis makan, terus makan lagi. Nafsunya pengen makan terus. Paham ya? Tapi kita ini tidak akan mampu. Nah, terus itu kalau Anda menuruti nafsu itu Anda tidak akan mampu. Cuma qala nafsu al-kalmarati. Nafsu itu kayak perempuan. Jadi bagi yang tidak pernah ketemu perempuan jangan ini. Nafsu itu kayak perempuan. Kulama aksarat khisoma, ketika Anda banyak aksarta kulama aksarta, ketika anda banyak khisoma itu apa? Maduni itu mencela, bantah. Ketika Anda banyak membantah aksarat khisoma, maka si perempuan itu juga akan banyak membantah. Fasalimha, maka serahkanlah atau pasrahkanlah nafsu Anda ila rabbiha, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu yang sudah membuat, yaf'alu itu membuat Allah biha dengan nafsu ma yang perkara yasa. Jadi maka ketika Anda itu seperti itu, maka pasrahkanlah semuanya kepada yang bikin nafsu. Yang bikin nafsu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang menghendaki nafsu itu bagaimana. Maka ini cara mendidik nafsu. Seandainya pun Anda itu menuruti nafsu Anda, itu Anda tidak akan mampu. Cek, ya satu tadi urusan makan, urusan apalagi kerja, pengen kerja ini, udah sampai lakukan semua itu, nggak bakal mampu. Kamu ini punya batasan capek, kesel, punya macam-macam itu. Nah, Anda pengen suama, pengen punya pacar cantik ini, bingung sampai dong yang cantik banyak. Tapi yang jadi masalah tidak ada yang mau. Lantas ya, jadi Anda tidak akan bisa, tidak akan kuasa menuruti nafsu Anda. Warbama taiba fitar biyatiha fala tangkodulaka. Maka ketika Anda itu seperti itu, maka pasrahkanlah nafsu Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah biar Allah yang ini udah yang semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Warbama taiba, ketika kita taib itu susah payah atau kangelan, berat. Fitar biyatiha, di dalam ngerumat atau mengajari atau ngerumat ya. Tarbiyah itu mengajar atau ngerumat. Ha ing nafsu fala tangqadu, maka ora manut tidak ikut laka kepada Anda. Jika nafsu Anda itu susah Anda kendalikan, jika nafsu Anda itu susah Anda rumat atau kendalikan, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal muslimu mongko utawi wong Islam. Orang Islam itu bagaimana man itu orang aslama kang nyerahake nafsu kepada nafsunya itu, nafsunya man tadi ilawahi kepada Allah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan nafsunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ini semua yang menciptakan. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalil qauli ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi innallaha teman sedunia Allah ishtara, itu sudah membeli sapa Allah minal mu'minina, bagi orang-orang yang mukmin, anfusahum, seluruh nafsu Anda itu sudah dibeli, wa amwalahum, dan harta Anda, bi annalahum mul jannah. Maka siapapun yang memasrahkan semuanya kepada Allah, gantinya surga. Itu sudah jelas. Jadi kita pasrahkan semua kepada Allah. Jadi sesungguhnya Allah sudah membeli diri dan harta kita, diri dan harta orang-orang mukmin dengan imbalan surga. Idza ahabbaka, ketika Anda mencintai Tuhanmu. Idza ahabbaka maulaka, ketika kamu dicintai Tuhanmu. Ya. Idza ahabbaka, ketika kamu dicintai maulaka, siapa? Tuhanmu atau Tuhanmu.
Ketika Anda dicintai tuanmu, a'radu angka ashabuka. A'radu maka akan berpaling angka kepadamu siapa ashabuka, teman-teman. Maka teman-temanmu akan berpaling dari. Ketika Allah itu mencintai hambanya, dia itu teman-temannya itu akan berpaling dari dia. Maka sampai nanti kalau sudah mulai beranjak menuju Allah itu, kalau ditinggalkan orang sudah biasa, sudah wajar, udah banyak yang pasti banyak ditinggalkan. Hatta tastagila bihim anhu, nah, sehingga apa namanya, hatta tastagila sehingga tidak sibuk bihim kelawan ashab anhu saking Allah. Jadi intinya biar kamu tidak menyibukkan diri pada teman, yang kamu sibukkan hanya Allah. Nah, jadi wajar. Jadi ketika nanti kita itu semakin dekat dengan Allah, teman kita semakin menjauh. Semakin kita semakin menjauh. Kenapa kok begitu? Karena Allah tidak mau ada yang menduakan, tidak mau. Pokoknya maunya yang ada di hatimu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar. Itu tarafnya naik sebentar. Itu nanti jadi tingkatan tasawuf itu beda-beda, ujian hati itu beda-beda. Nanti ketika kamu orang biasanya lagi kaya banyak teman, ketika miskin nggak punya teman. Yang enak itu miskin tapi banyak temennya. Wa qata'a alaika wa qata'a ala iqoka. Wa qata'a dan mutus sapa Allah ala iqoka ing atase hubungan Anda itu minal makhlukin diputus. Wa qata'a dan diputus hubungan minal makhluko ini dari makhluk. Hubungan kamu dengan makhluk itu juga akan diputus sama Allah. Hatta tarji'ak sehingga kamu kembali ilaihi kepada Allah. Jadi hubungan ketika Anda itu dicintai, bukan mencintai, dicintai oleh Allah. Ketika kamu itu dicintai oleh Allah, oleh Tuhanmu, maka kamu akan, teman-temanmu akan berpaling. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu maunya kamu sibuk mikir Allah, nggak mikir yang lain. Dan hubunganmu dengan teman-teman itu akan diputus oleh Allah. Sehingga yang kamu ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pikirannya sederhana, aduh, terus kalau teman-teman saya diputus, ini gimana kerja, gimana makan? Oh, kamu nggak kepikiran ke sana sudah, nggak kepikiran ke sana. Tapi nanti ujian itu ada. Oh, saya nggak punya teman itu makanya gimana? Loh, ini Anda yang mencintai Anda ini yang punya semuanya, kok kamu bingung? Nah, tapi nanti ada ujian begitu. Wah, teman saya nggak ada, ini nggak ada. Terus saya makan gimana, mau kerja gimana? Itu pasti ada godaan yang seperti itu. Enggak, pasti dicukupi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah jamin kita. Kam tatlubu nafsaka ila ta'ati. Kam tatlubu berapa saja ngajak, atau kita tatlubu itu mengajak nafsaka hati Anda ila ta'ati kepada taat. Sudah berapa kali nafsu Anda itu mengajak Anda untuk taat. Waya maka utawi nafsu Anda itu tatako adu itu deprok itu duduk terus, apa itu deprok itu, atau ininya menolak. Jadi ketika diajak orang, bahasa ini bahasa deprok, jadi mengajak, menolak. Jadi nafsu kita itu sudah berapa kali mengajak kita kepada tapi menolak nafsunya, menolak. Ya, kalau tata qa'adu itu artinya itu, kalau bahasa Arabnya qa'ada itu duduk, tapi kalau bahasa Jawa itu deprok. Jadi deprok itu memang istilahnya dia nggak mau betul, itu deprok atau menolak kalau bahasa menolak. Wa inna tahtaju ketika Anda butuh Anda butuh ilmu ala jati nafsika, dengan apa namanya, obat atau tombol nafsaka kepada nafsu Anda fil ibtidai, di dalam kawitan atau permulaan. Berarti Anda itu butuh obat hati Anda, itu permulaan obat hati Anda. Jadi ketika Anda pengen taat tapi hati Anda menolak, itu berarti butuh obat. Hati kita itu butuh obat. Fa'idza zaqatil minnati, fa'idza zaqati, ketika apabila nafsu ini sudah zakot, itu artinya mengicipi atau merasakan
al-minnata ing kenikmatan. Apabila nafsu sudah merasakan kenikmatan, ja'at ikhtiarun, maka datang apa ikhtiarun, tingkah memilih, maka akan datang dengan pilihan. Ya. Ketika nafsu itu sudah pernah merasakan atau menyicipi kenikmatan, itu nanti di dalam itu ada dua pilihan. Yang pertama, wal halawatu allati tajiduha fil ma'asi. Yang tingkah pilihan yang pertama adalah al halawatu, maka utawi halawat atau manis atau nikmat allati kang tajidu kang ditemukan fil maksiat, di dalam maksiat. Tarji'u itu kembali, tajidu fil ta'at. Jadi bahwa rasa manis di dalam kita itu sudah pernah menemukan rasa manis di dalam maksiat. Oke, kita itu pernah melakukan maksiat. Itu kita merasakan enak, nikmat, umpama siapa lihat apa goyang-goyang itu kita merasakan nikmat. Nah, tapi jangan kira itu rasa nikmat itu bisa berbalik menjadi ketika Anda taat itu Anda juga bisa merasakan nikmat. Jadi rasa nikmat itu bukan hanya di tempat maksiat. Maksudnya Anda melakukan maksiat itu bukan hanya itu. Ketika Anda melakukan taat itu juga bisa nikmat. Sekarang tinggal Anda survei itu bagaimana ketika Anda sholat, sudah ada belum rasa nikmat itu? Rasa nikmat itu bukan kok kayak ini loh ya, senang itu sudah cukup. Jadi kayak Anda tadi sholat itu ngerasain senang saja, itu sudah nikmat. Tapi kalau Anda tidak sholat itu kok ada yang gimana gitu. Nah, itu salah satu percikan-percikan nikmat yang sudah mulai masuk. Maka ketika kok kita melakukan maksiat kok merasa nikmat terus pengen lagi besok lah, itu berarti rasa nikmat itu manis itu sudah mulai ada percikan-percikan di rasa maksiat. Sebaliknya, maka orang itu ada yang sholat sampai berkali-kali. Maka kayak Sayyidina Zainal Abidin itu, Sayyidina Abidin ini sholat sampai 1000 rakaat. 1000 rakaat itu bukan kok terus dia niat saya mau niat 1000 rakaat, bukan. Jadi sholat 2 rakaat kok rasanya enak, tambah lagi, kok enak lagi, tambah lagi sampai 1000. Enggak ada terus dia niat saya mau niat 1000 rakaat, enggak ada. Karena logikanya dia akan capek. Tapi ketika nikmat itu sudah ada, itu enggak ada. Yang ada malah nikmat. Maka saya ini sholat 2 rakaat, kok dia enak 2 rakaat lagi. Ya kayak sampean rokokan itu, 1 batang kok enak ya, besok nyampur terus. Nah itu rasa nikmat itu sudah ada. Jadi 1000 rakaat bagi kita gimana ngerjainnya ya pasti capek. Enggak, karena kita belum merasakan nikmat. Itu Sayyidina Abidin itu sholat 1000 rakaat. Al-imanu kasajar, ini cara mendidik nafsu. Jadi mendidik nafsu itu begitu. Nah, mendidik nafsu, Anda punya keinginan ini. Anda bayangkan, oh saya punya nafsu, Anda pengen ini aja. Bayangkan begini, seandainya itu saya turuti semua, lo kita nggak akan mampu. Lo ya, seumpama ini ada sate, ada gulai, ada marangi, ada macam-macam. Anda bayangkan dulu aja, seandainya ini saya turuti semua keinginan nafsu, saya kan nggak muat ini makanan semua. Nah, ketika Anda begitu, ya udah nafsu saya serahkan ke Allah. Ya berarti udah cek. Atau seandainya Anda pengen macam-macam, pengen kerja di sini, lah itu lakukan semua, nggak bisa itu. Satu Anda capek ya nggak ada yang perusahaan habis ikut PT ini, ayo nggak bisa. Ketika Anda turuti semua itu, Anda bayangkan dulu, saya nggak akan bisa nuruti semua itu, makan kayak mau apa nggak akan bisa. Setelah itu Anda gantungkan atau Anda pasrahkan nafsu Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jaminan anyaan bahwa Anda kalau sudah memasrahkan itu surga. Al-imanu kasajaroti khadroi, iman itu kayak sajar pepohonan al-khadroi yang hijau atau subur. Jadi, pohon itu iman itu kayak pohon yang subur.
Misalul iman fil qalbi, perumpamaan iman di dalam hati itu kasajaroti al-khadru, jadi seperti pohon-pohon yang hijau. Faida kasar alaiha, ketika banyak alaiha ing atase sajarah, ketika banyak pohon itu banyak melakukan maksiat, ya yan itu ada nunnya apa enggak ya? Iya itu enggak ada itu. Ya bisat maka garing. Itu enggak ada nunnya. Ya bisat maka kering. Wafarogo dan berhenti apa amdaduhu apa saluran atau perkembangan. Amdad itu perkembangan pohon itu mati kalau pohon itu banyak maksiat. Jadi ketika hati itu kita sering melakukan kemaksiatan, maka hati itu akan mati. Maka cara menghidupkan hati yaitu zikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika illallah itu Anda harus mendatangkan sifat wahdaniyat Allah ke dalam hati Anda. Jadi bahwa Allah itu tidak ada selain semua ini, tidak ada, yang ada hanya Allah. Makanya gerakan gila-gilu itu macam-macam. Ada yang la ilaha illallah itu begini, beradabnya begini. Ada yang la ilaha illallah, ada yang begini, macam-macam itu macam-macam. Tapi intinya adalah mendatangkan, menghadirkan sifat keesaan Allah di dalam hati. Makanya ketika illallah itu tidak ada selain Allah. Mau Tuhan, mau bumi, mau langit, mau surga, neraka itu enggak ada. Mau diri kita enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat wahdah. Maka kalau makom, kalau sudah masuk itu zikirnya enggak la ilaha illallah lagi, sudah Allah. Nanti lahu. Nanti kalau sudah itu gimana begitu? Ini cuma gitu. Nah kalau yang kamu ya dikira ini ngapain itu? Kayaknya itu makomnya sudah ini. Kalau kita ya ikut yang ini ya la ilaha illallah. Nah itu karena itu. Nah ini saking cepatnya itu kadang cuman illallah itu yang dengar itu cuma itu. Saking cepatnya. Karena itu formasi detik jantung itu harus bareng. Kalau sudah Anda, kalau latihannya Anda sudah antara satu ini detik ya, satu ini detik ya. Nah, ketika hati Anda itu sudah nah itu sudah masuk, mulai masuk. Ya, zikir Anda udah mulai. Tapi sifat wahdaniyah harus ya. Kalau nanti Anda lakukan 41 hari istiqomah, pasti ada yang berubah dalam diri kita, tak jamin. Pasti akan ada yang berubah. La ilaha itu lakukan sebanyak mungkin. Semua sehari 10.000, sehari 5.000, sehari 1.000. Tapi 41 hari itu lakukan. Nah, tapi syaratnya itu ketika sudah bareng tak gitu ya, ilau itu bareng tak itu pasti 41 hari pasti ada yang berubah dari diri kita. Ya nanti rasakan sendiri. Waman taraka istima'a ma khurima Faman ahabba al-qiyama bil wajibati fal yatsruk al-muharramati. Faman utawi sabane wong ato ahabba itu kang demen al-qiyami bil wajibati. Orang yang mengerjakan kewajiban, yang suka mengerjakan atau yang cinta atau yang suka mengerjakan kewajiban, fal yatruk maka akan ditinggal al-muharram, maka dia akan tinggalkan hal-hal yang haram. Jadi ketika kita itu mencintai sesuatu, mengerjakan sesuatu yang wajib, maka hal-hal haram itu akan kita tinggalkan. Waman taroka al makruhati, barang siapa meninggalkan yang makruh, uina an tahsilil khairati, maka akan ditolong. Uina itu ditolong, akan ditolong ala tahsilil khairati, ditolong dari bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Jadi makanya ulama-ulama atau wali-wali itu biasanya sama hal-hal yang makruh itu enggak mau dia.
nggak mau. Pertanyaannya, rokok ini gimana? Nah, kalau bagi saya rokok itu ya nggak makruh juga nggak haram. Bu, boleh. Kalau sampean ya haram, kalau saya enggak. Bu, ya, tapi menentukan ini harus punya dalil loh ya. Jangan saya ikut-ikut, jangan ikut. Jadi ketika Anda meninggalkan kemakruhan itu Anda akan ditolong oleh Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Waman taraka al-mubahati, barang siapa yang meninggalkan mubah itu sesuatu yang dibolehkan. Contoh, makan itu mubah. Tapi kalau dilarikan ke usul fikih, makan ini jadi wajib. Kalau Anda tidak makan, nggak bisa ibadah, masalah. Maka menurut ulama yang usul itu hukumnya makan wajib. Kalau Anda nggak makan bisa mati Anda. Usyi'a alaihi, ketika Anda meninggalkan sesuatu yang mubah maka akan diberi keluasan atau kelebihan. Alaihi tu sa'atan la yasa'uha aqlu. Ketika Anda tidak mengerjakan sesuatu yang mubah, maka Allah itu akan memberi kelebihan. Usyi'a itu kelebihan, kejembaran atau kelebihan. Tausya'atan, kelebihan yang akal tidak bisa memuatnya. Maka rata-rata ulama, orang-orang yang sudah usul itu jangankan perkara haram, apalagi makruh, perkara yang mubah saja dia nggak mau. Perkara yang mubah saja nggak mau mengerjakan. Yang mubah itu apa ya? Ya banyak ya, sesuatu yang mubah, makan itu. Tapi makan itu sudah diprotes, sudah jadi perdebatan. Ada yang mengatakan itu mubah, ada yang mengatakan itu wajib, tergantung. Jagungan, ngobrol itu mubah itu. Kita ngobrol bukan ngaji loh ya, ngobrol biasa itu mubah. Nah itu orang yang sudah kelasnya ulama itu nggak mau kadang begitu. Nah, tapi beda itu kalau posisinya saleh baru dia mencari. Tapi kalau sudah ketemu itu kadang ya malah banyak jagongan yang kayak gitu. Karena zikirnya bukan di sini tapi di sini. Nah itu beda makomnya. Nah kita itu ya perlu, maka jagongan itu boleh tapi jangan terlalu ini, biasa aja boleh. Karena nanti jagongan itu ngariyung itu lama-lama kebablasan. Maksudnya ngomongin Yuda, ngomongin ini, Mubin ngomongin, akhirnya kebablasan ngomongin orang. Nah, itu salah satu ini mubah. Maka dalam hadis itu dijelaskan syarat orang bertakwa itu diantara dia meninggalkan sesuatu yang mubah itu masuk. Maksudnya mubah itu ketika yang ya pokoknya nggak boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi ketika yang melakukan itu ulama pasti bermanfaat. Contoh, kamu berdua atau bersepuluh ngobrol ngariyung, itu beda kalau di tengahnya semua ada kiainya, akan berbeda karena itu pasti omongannya akan manfaat. Kalau kamu yang ngomong kan Pak mentok membakas gaji belum ini pacar nggak ketemu, semua urusan itu tuh nggak jauh beda. Gaji belum datang, utangnya banyak, macam-macam itu nggak bisa ini. Nah, itu paling untuk. Tapi kalau di setengahnya itu ada kiainya, ada ustadznya, biasanya bermanfaat. Wa abaha lahu hadratuhu, maka Allah akan memenangkan. Wa abaha itu memenangkan lahu kepada orang, memenangkan Allah lahu kepada orang itu hadratuhu, kepada hadiratnya Allah. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang mubah, pokoknya yang mubah-mubah itu Anda akan diberi kelebihan. Kelebihannya adalah sampai akal tidak bisa menampung atau memuat. Wa man taraka istima'a ma hurrima alaihi qalla kalama. Wa
Waman taroka istima'a, barang siapa waman utawi setaroka kang meninggalkan istima'a ing ngerungu, mendengarkan mahurima, sesuatu yang diharamkan alaihi kepada orang, kola kalam, maka dia sedikit bicara. Jadi orang yang meninggalkan mendengar sesuatu yang haram, itu dia akan sedikit bicara. Kalau banyak mendengar sesuatu yang haram itu biasanya juga banyak ngomong. Ma'ahwana al-ghorobati allati fiha hawa nafsika alaika. Tapi mengherankan, atau saya heran, ma'ahwana ghorobati, saya heran, tapi yang mengherankan adalah kenapa ketika perkara yang ada kesenangannya, hawa nafsu akan terus mudah melakukannya. Jadi gini, ma'ahwana al-ghurabata allati fiha hawa nafsika alaika. Jadi ketika sesuatu itu yang mengandung maksiat atau yang mengandung perkara yang ada kesenangannya, itu hawa nafsu itu lebih mudah lari ke sana. Wa ma asqala utawi opo ma asqala, ama utawi apa asqala itu memberatkan, membuat berat, ma ing sesuatu laisa kang ora ana fiha ing dalem hawa apa. Ketika di situ itu tidak ada hawanya, tidak ada yang mengandung hawa-hawa nafsu itu kok jadi berat misalnya. Tapi kalau mengandung kesenangan kok mudah. Rata-rata kan begitu. Jadi ketika di situ itu ada kesenangan, itu kita datang cepat. Tapi kalau di situ tidak ada faktor kesenangannya, itu kok berat. Atau sholat, kalau sholat sendiri sama terus orang terawih sendiri jarang, nggak ada. Tapi kalau terawih jamaah banyak, karena di situ ada kesenangan ya, kumpul orang ini macam-macam. Karena di situ ada bentuk kesenangan. Kenapa kok mudah? Tapi ketika di situ tidak ada kan kok berat. Misalu antakhijja'an tanafulan. Contohnya adalah antakhijja ketika Anda haji tanafulan yang disunahkan. Contohnya itu haji sunnah. Ini contoh sesuatu yang ada kesenangannya itu mudah, tapi sesuatu yang tidak ada kesenangannya itu berat. Contohnya haji. Haji itu haji sunnah. Fa'in kilalaka, ketika Anda diucapkan kepadamu tasoddaq bidzalika, sudah Anda punya uang mau haji, ya, mau haji. Terus Anda dibilang orang, kamu nggak usah haji, sodakokan saja uang yang mau kamu buat haji. Syakko, ya akan berat. Kenapa kok berat? Li'annal amro haji yuro, dikarenakan haji itu ada titik kesenangan. Contohnya apa? Dilihat masyarakat bahwa dia itu nanti pulang haji. Tapi kalau Anda sodako diam-diam berat. Nah, di situ ada titik kesenangan. Ini susah ini ngomong begini. Oh iya, kamu punya uang 200 juta mau haji, udah nggak usah haji, sodakokan. Wah berat. Kenapa? Karena di titik itu ada kesenangan, yaitu dipandang pulang jadi Pak Haji, ini jadi ini jadi ini. Nah, itu ada titik kesenangan. Kita melakukannya gampang, tapi menjadi pembenaran dia. Oh, saya kan haji, uang saya dibuat haji, tapi sebenarnya bukan. Dia itu haji, satu pengen dipandang orang dia haji, dia pengen itu karena ada titik kesenangan. Nah ini berat ini. Falin nafsi fihi khaddun. Kenapa kok dilihat masyarakat? Karena nafsu itu, falin nafsi, maka falin nafsu itu fihi khaddun. Jadi nafsu itu dapat bagian. Ini berarti ada titik kesenangan. Coba Anda melakukan yang nafsu tidak dapat bagian. Contohnya apa? Nah ini contohnya. Wasodaqatu tutwa wa tunsa.
Karena sodako itu, wasodako itu utawi sodako itu tidak terlihat, tutwa itu tidak terlihat, watunsa dan terlupakan. Anda sodako 100 juta, diem-diem tidak terlihat, ya akan dilupakan. Orangnya yang nanti yang Anda sodako itu juga akan bisa jadi dia lupa. Tapi kalau haji, kalau mulai haji sekali sampai seumur hidup Anda dipanggil Pak Haji. Kenapa? Karena di hati ada bagian nafsunya dapat bagian. Ini kelihatannya bagus, kelihatannya, tapi ternyata nafsunya dapat bagian. Wakadzalika, begitu juga. Wakadzalika itu artinya begitu juga. Wakadzalika begitu juga darsuka al ilma li ghairillah. Begitu juga darsuka itu mempelajari ilmu. Darsuka ilmah, ketika Anda belajar mempelajari satu ilmu li ghairillahi, karena selain Allah. Ketika Anda belajar ilmu tapi selain Allah, ya. Fa innaka tadrusu laila kullah. Fa innaka mongkostune Anda itu, kamu sekalian ini belajar, tadrusu belajar laila kullahu, di dalam semalam suntuk. Lailan itu semalam, kullahu seluruhnya, berarti semalam suntuk. Anda belajar ilmu, pengen mempelajari ilmu, tapi tujuan Anda bukan untuk Allah Subhanahu. Walaupun Anda mempelajari itu baca semalam suntuk, ya. Anda akan merasakan nafsuka, nafsu Anda itu thayyibatun, itu enak, santai aja, enjoy saja. Jadi karena besok seumpama Anda ujian tes, mau ada apa namanya, UAS atau apalah itu, UN atau apa itu, Anda semalaman itu belajar semalam suntuk. Itu ketika Anda merasakan, hati Anda merasakan nikmat, karena apa? Bagian nafsu itu dapat bagi, nggak kerasa. Coba Anda faida kiralaka silli bilaili warokatain. Coba ketika Anda dikatakan kepadamu sholatlah bilaili rokatain, sholatlah 2 malam, itu akan menjadi berat. Karena apa? Nggak ada yang lihat, sholat nggak ada yang lihat, bagiannya nggak ada. Contoh kalau tadi Anda belajar ilmu, itu nanti ujungnya ada nafsu apa? Saya ranking 1 bisa ngarep ngerjain soal, Pak gurunya wah hebat ini, itu ada bagian nafsu. Tapi kalau Anda sholat malam 2 rakaat, itu nggak ada yang tahu, yang bagian nafsu nggak ada. Tapi ketika kamu belajar sungguh-sungguh, kalau ini ya, karena belajar ini selain Allah loh ya, karena selain Allah itu ada itu. Maka kalau Anda mau belajar niatnya ya tadi, maka Iqra bismi rabbik. Ketika Anda belajar, Anda membaca atau pengen apa itu, bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Mau Anda baca aja maka bismi rabbik, maka bismillah itu harus jadi awalan. Nah itu karena apa? Karena nafsumu itu mendapat bagian dari situ. Dilihat orang pinter, sekolah ranking 1, orang tuamu seneng, itu karena nafsu dapat bagi. Nah ini kalau dulu nggak dibahas begini. Pokoknya kamu belajar, kalau sudah mau masuk sini ada begini. Nah, karena dia mempelajari bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qila laka sil billaili raka'ataini, ketika Anda disuruh sholat 2 rakaat, maka syakko maka akan berat atau abot berat zalika alaika li anna raka'ataini, karena 2 rakaat bainaka wa bainahu, antara dirimu dan Allah, laisa fihi marinasyu qadar, tidak ada nafsu, tidak mendapat bagi, karena cuma berdua, nafsunya nggak dapat bagian. Tapi kalau Anda belajar, nafsu dapat bagi. Loh, dapat bagian dari mana? Loh itu kamu pengen bisa dianggap orang pinter, bisa mengerjakan soal benar, itu termasuk nafsu dapat bagi. Wah ini susah. Qala ba'duhum taqat nafsi ila zawji
ila zuwaji fara'aitu. Ini di sini contohnya itu pasti kawin-kawin terus. Qala ba'duhum, berkata siapa ulama, sebagian ulama, takot itu artinya berontok dia. Nafsi. Berontok itu pengen yang sudah diubun-ubun, itu namanya kemecer. Takut kemecer nafsi apa nafsumu ila zuwaji maling kawin. Nafsumu itu sudah kemecer pengen kawin. Udah kawin aja pokoknya. Pengen nikah. Ini yang ngomong ulama yang ngomong. Jadi nafsu saya ini pengen nikah. Fara'aitu al-mikhraq qadin syaqqa. Fara'aita, maka saya melihat apa al-mikhraq. Mikhraq itu kuncup itu. Di masjid biasanya kan ada kubah. Bentuk kubah itu mikhraq. Jadi seorang ulama itu berkata, nafsu saya ini ingin menikah. Fara'aitu al-mikhraq, lalu saya melihat mikhraq di masjid. Qadin syaqqa, maka pecah. Jadi ketika dia nafsunya itu pengen berontok, pengen nikah, dia melihat mikhraq pecah. Insyaqqa itu pecah. Mikhraq di masjid itu pecah. Wa kharaja minhu na'la min dhahabin makar. Dan ketika pecah itu mengeluarkan sandal yang dihiasi min dhahabin emas, min dhahabin saking emas, maka ini apa? Jadi min dhahabin, jadi ketika mikhraq itu pecah, itu keluar minhu na'la min dhahab, jadi ada sandal. Nah, sandal min dhahabin dari emas, biluluin yang dihiasi dengan mutiara. Jadi ketika dia pengen nikah, terus nafsunya ini pengen nikah sama dia, terus tahu-tahu tuh mikhraq itu pecah, terus keluar sandal dari emas. Akilah ini kalau ndak wali ndak bisa kayak gini, nemu begini. Lalu dia, jadi wali itu biasanya begitu ya, kayak kemarin istrinya ngomong, Pak, ya ini apa, suamiku saya tidak bisa kamu tinggal, tahu-tahu ada suara tanpa ruh, jawab itu, la uhibba ana antasma'a qalbaka alayya. Lu istrimu saja yang tidak menciptakan kamu aja tidak mau kau tinggal, tidak mau kau duakan, apalagi saya yang menciptakan kamu, kok Anda mau? Itu, nah ini baru ada ulama pengen kawin kayak ya ini, pengen kawin udah tahu-tahu dia melihat masjid di mikhraq itu pecah, keluar sandal yang dihiasi oleh lulu itu mutiara ya, dahaban itu emas, bilului dengan mutiara, jadi dihiasi. Pakilah, maka lalu aku mendengar perkataan, nah ini mendengar perkataan lagi. Jadi ada ulama dia berontok pengen nikah, terus melihat itu, terus ada suara hatif, suara tanpa rupa. Hada na'al faika wajibah. Hada, ini sandalnya, ini baru sandalnya. Fakaifa wajibah, gimana wajahnya? Ini baru sandalnya. Perasaanmu gimana coba? Baru lihat sandalnya saja sudah emas dihiasi oleh mutiara. Terus wajahnya si pengantin ini loh gimana kira-kira? Ya. Ini baru sandalnya calon istrimu. Itu emas dihiasi mutiara. Padahal yang si laki-laki ini sandal aja nggak pernah pakai, nggak punya. Hada na'alaha fa kaifa wasyaha. Maka kalau sandalnya saja seperti ini, bagaimana kecantikan wajah? Fangkotoat syahwa nikahu minkum. Fangkotoat, maka putus syahwatun nikahi, apa syahwat pengen nikahnya min qalbi, dari hati. Lalu seketika itu ia itu langsung, si ulama tadi itu langsung hilang rasa ingin menikah di dalam hati.
Jadi Allah itu kalau sudah cinta kepada kita, terus hati kita itu bergeser, hati kita itu pengen mencintai yang lain, itu langsung digeser sama Allah, langsung digeser. Allah itu maha pencemburu, enggak mau, Allah itu enggak mau diduakan. Jadi ketika di hatinya ulama itu punya kerentek, saya pengen nikah, nafsunya itu begitu, baru punya kerentek di hati itu langsung digeser, dia melihat mihrab itu pecah keluar sandalnya. Nah, pikiran ulama, loh ini baru sandalnya, terus calon mempelainya cantiknya kayak apa, itu langsung digeser. Seketika itu juga dia tidak ingin menikah. Nah, kalau Anda pengen menikah, ya undang cepat kan begitu. Jadi kalau Allah itu sudah mencintai, itu sedikit pun di hati kita itu tidak mau digeser. Allah itu tidak mau digeser, posisinya di hati kita itu nggak ada yang mau geser. Kalau Allah sudah mencintai, maka majdub itu langkahnya begitu. Langkahnya begitu. Jadi ketika diinikan sama yang lain, kembali lagi ke Allah. Kembali lagi ke Allah. Itu majdub. Ikhwaul amali wa huwa alam bismillah.